Ada satu ayat yang luar biasa yang saya ingin bagikan buat saudara, yang akan memberi kita pengertian lebih dalam lagi mengapa kita perlu persekutuan, mengapa kita perlu berjemaat, mengapa kita perlu tinggal dalam lingkungan orang-orang benar. Coba lihat dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Saya akan bacakan dulu dalam bahasa Indonesianya, nanti saya akan bacakan dalam terjemahan yang lain. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saya mau ulang lagi satu ayat ini, Anda perhatikan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. The Living Bible menerjemahkan dengan kalimat yang sangat kuat sekali. Saya bacakan buat saudara, kalimat ini berbunyi demikian. When the council saw the boldness of Peter and John, ketika sidang itu melihat akan keberanian Petrus dan Yohanes, and could see that they were obviously uneducated, non-professional, dan mereka bisa melihat sesungguhnya orang ini orang yang tidak terpelajar dan tidak profesional, uneducated dan non-professional katanya. Orang yang tidak terpelajar dan tidak profesional, tapi mereka berani bicara begitu kuat di hadapan sidang mahkamah agama. Lalu dikatakan, they were amazed, mereka begitu tercengang, kagum, and realize, dan menyadari, what being with Jesus had done for them. Apa yang mereka alami sebagai akibat mereka itu kumpul terus dengan Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya pada waktu itu mereka menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di bait Allah. Oleh sidang mahkamah agama, mereka disidang. Kenapa kamu berani menyembuhkan orang ini? Lalu mereka berkhotbah di depan mahkamah agama. Nah, mereka tahu ini orang yang tidak terpelajar dan tidak profesional. Mereka bukan seorang teolog, mereka orang biasa, tapi mereka punya keberanian yang luar biasa. Nah, waktu mereka melihat keberanian mereka, mereka tercengang, mereka sadar, dikatakan istilahnya, what being with Jesus had done for them. Apa yang menjadi akibat ketika mereka kumpul dengan Yesus. Jadi rupanya karena mereka kumpul dengan Yesus, lalu modelnya Yesus itu nurun kepada mereka, saudara. Ngerti nggak? Bukankah mereka ini pernah mengadili Yesus? Orangnya juga sama. Bukan jelas-jelas seorang yang seperti mereka ikut akan aturan dan pendidikan agama seperti mereka. Yesus tidak mengikuti itu secara khusus. Dan juga tidak seperti mereka profesional sebagai guru agama yang diakui masyarakat. Tapi Yesus punya keberanian, hikmat dan kuasa berbicara yang begitu luar biasa. Nah, waktu mereka melihat Petrus dan Yohanes, mereka mikir, loh, ini kan sama dengan Yesusnya. Lah ini kan muridnya. Ngerti ya? Jadi kumpul dengan Yesus itu membuat watak, sifat, karakter, dan spiritnya Yesus itu tinggal pada mereka. Saudara, betapa pentingnya yang namanya suatu fellowship sebetulnya. Saudara akan terbentuk jadi orang Kristen seperti apa, tergantung kepada siapa setiap kali kita bergaul sebetulnya. Hidup kita ini akan nurun kepada karakternya siapa, tergantung dari setiap hari kau kumpul dengan siapa. Saudara kumpul dengan orang Kristen yang lemah, yang sakit rohaninya, saudara akan keluar juga sebagai orang yang sakit. Saudara kumpul dengan orang Kristen yang kuat, Anda akan keluar dan orang melihat saudara juga sebagai orang Kristen yang kuat. Karena persekutuan itu membuat kita saling mendukung, saling menulari. Nah, yang paling kuat di tengah-tengah mereka akan mengimpartasi, menularkan akan hal yang baik, tapi juga hal yang jelek bisa terjadi.
Saudara kumpul sama orang-orang yang suka mabuk, dengan gampang Anda akan juga ikut minum minuman keras. Anda kumpul dengan orang dunia, dengan gampang Anda akan ikut dengan apa yang mereka kerjakan. Lalu kekristenan kita akan nampak seperti apa? Tergantung juga dengan siapa sebetulnya kita melekatkan diri dan kita mendekatkan akan diri kita. Karena mereka bersama Yesus, pada waktu mereka bicara, persis seperti Yesus berbicara. Dan mereka sadar, oh gara-gara kumpul dengan Yesus, dulu kita nyalibkan satu Yesus, sekarang mereka berhadapan dengan dua orang yang modelnya sama dengan Yesus. Pusing saudara, masa mau disalib lagi? Dan itu yang membuat mereka tidak berdaya. Karena orang ini bukan hanya bicara dengan teori, tapi dia bicara dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah sekarang pertanyaannya begini, Pak, saya ini kepingin sebetulnya kumpul dengan orang-orang rohani, tapi kok nggak bisa? Gitu ya. Saya kok lebih bisa kumpul sama yang tidak rohani. Sebetulnya ini juga sekaligus barometer saudara, untuk menguji akan batin kita masing-masing. Kenapa? Karena orang biasanya kumpul dengan orang lain, cenderung mereka mencari orang yang punya spirit yang sama. Kalau kita punya kerinduan akan Tuhan begitu besar, saudara pasti akan bisa kumpul dengan orang-orang yang rohani. Tapi kalau saudara tidak punya kerinduan yang besar akan Tuhan, susah kumpul dengan mereka. Karena level bicaranya, model bicaranya berbeda. Nah, untuk menguji batin kita, saya mau bacakan dua ayat terakhir pada malam hari ini. Yang pertama, coba lihat dalam Amsal pasal yang ke-17, ayat yang keempat. Amsal 17, ayat yang keempat. Alkitab yang mengatakan ini, saudara. Amsal 17, ayat yang keempat. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. The Living Bible mengatakan, the wicked enjoy fellowship with others who are wicked. Orang yang jahat menikmati persekutuan fellowship juga dengan mereka yang jahat. Liars enjoy liars. Seorang penipu pendusta juga menikmati kumpul dengan seorang pendusta. Jadi kalau spiritnya sama, dengan gampang kita akan kumpul dengan orang yang spiritnya sama. Kalau saudara ini orang yang sakit hati atau kecewa, dengan gampang Anda akan kumpul dengan orang yang kecewa dan sakit hati. Karena gatok kalau ngomong saudara, kelop. Banyak orang berkata yaitu karena bahannya sama. Bukan cuma bahannya sama saudara, tapi spiritnya sama. Nah, saya mendorong kita untuk setiap kali mengkoreksi akan kehidupan kita. Aku ini lebih senang kumpul dengan siapa sebetulnya? Apakah aku senang kumpul dengan anak-anak Tuhan yang rohani, yang bicara tentang Tuhan, yang mencari Allah sungguh-sungguh, atau aku lebih menikmati kumpul dengan orang-orang dunia? Nah, itu merupakan barometer kehidupan kita. Bukan dari manusia, tapi Alkitab berkata, the wicked enjoy fellowship with others who are wicked. Orang yang jahat itu menikmati persekutuan dengan orang lain yang juga adalah orang yang jahat. Ayat yang terakhir, Amsal pasal 27, ayat yang ke-19. Amsal 27, ayat yang ke-19. Alkitab berkata demikian. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. The Living Bible menerjemahkan dengan sedikit beda. Dia berkata begini, a mirror reflects a man's face. Cermin itu merefleksi, memantulkan akan wajah daripada manusia. Kita bercermin, ada refleksi daripada wajah kita pada cermin kita. Dan dikatakan, but what he is really like is shown by the kind of friends he chooses. Tapi seperti apa orang itu sebenarnya, itu nyata dengan cara melihat teman-teman seperti apa sebetulnya yang dia pilih untuk dia kumpul sama-sama. Lihat, Alkitab berkata, orang yang jahat senang kumpul sama orang yang jahat, orang yang tukang dusta senang kumpul dengan orang yang senang dusta. Alkitab berkata, cermin itu merefleksi akan wajah kita.
Nah, seperti apa kita yang sebenarnya bisa kelihatan dia memilih teman yang seperti apa dalam hidupnya. Saudara, Petrus dan Yohanes kumpul dengan Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, mereka meneruskan pekerjaannya, mereka menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus, dihadapkan di sidang mahkamah yang agama yang sama. Orang-orang melihat, bukankah mereka ini yang bersama dengan Yesus, dan mereka sadar betapa ini hasilnya gara-gara mereka kumpul dengan Yesus, persis seperti Yesus yang dialami oleh kehidupan mereka. Saya berdoa kita buat acara semacam ini untuk membuat kita punya persekutuan, punya fellowship dengan anak-anak Tuhan yang lain. Itu akan membuat makin mengerosi, menghancurkan semua karakter, semua spirit yang tidak benar dalam kehidupan kita. Lalu kita bisa timbul persekutuan satu dengan yang lain. Dan ketika itu muncul, akan saling menguatkan, meneguhkan, saling membangun dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya mau katakan ada kuasa besar dalam prinsip kasih. Saya mau akhiri dengan cerita ini, saudara. Seperti yang Anda lihat di film tadi, ada satu anak putri yang saya ketemu di sana. Anak ini ayahnya orang Jerman, ibunya orang Indonesia, blasteran. Kalau diajak ngomong bahasa Indonesia, sedikit-sedikit dia bisa nangkap, tapi nggak bisa ngomong sama sekali. Kalau ngomong Jerman, Deutsch, katanya gitu, ngomong Jerman. Nah, anak ini dari kota Hamburg, diajak persekutuan tidak pernah mau. Khusus acara retreat ini, tiba-tiba dia telepon temannya orang Stuttgart. Nah, waktu telepon, kurang beberapa hari acara dimulai, temannya berkata, kita mau ada retreat. Dan untuk pertama kalinya, dia berkata, saya mesti datang. Dia paksa ibunya untuk datang. Dan ini dari keluarga yang pecah, saudara. Rumah tangganya hancur dan ceritanya sudah mengerikan sekali. Saya nggak bisa ceritakan, bahaya. Sekarang ini cerita-cerita bahaya, saudara. Kenapa? Saya cerita di sini, nanti seminggu lagi itu kasetnya sudah sampai di Jerman. Karena orang-orang itu ada satu kota, Kaiserslautern, berkata pada saya gini, Pak, kami sudah punya koleksi khotbah Bapak 50 judul. Sampai yang minggu-minggu terakhir sudah punya semua. Waduh, cilaka saya bilang. Jadi kalau saya ngerasani mereka harus global aja, supaya kalau enggak, wah ini ngerasani kita, ini ngerti langsung nyebarnya cepat sekali. Bayangin saudara, itu media itu kerjanya luar biasa. Nah, jadi pada orang-orang yang ngikuti di sini, orang Jakarta, beberapa orang yang ngikuti lalu itu disebar kemana-mana. Saya tidak keberatan karena itu memberkati mereka, oke? Nah, saudara sekalian, ini orang ruwet sekali keluarganya, dan dia berkata, pokoknya saya mau tinggalkan rumah, dia mau minggat. Tapi nggak tahu kemana, dan dia berdoa nangis. Lalu saya susah ngomong dengan dia pakai penterjemah, saudara, karena nggak bisa ngomong Jerman saya itu. Ngomongnya nggak bisa ngomong Jerman lah pokoknya, mau ngomong apa, lalu saya ngomong Indonesia, diterjemahkan. Yang terjemahkan kurang ngerti Alkitab, saya cerita Alkitab, lu ada cerita itu Pak? Ya ada, saya bilang, malah bingung yang menerjemahkan. Kamu pokoknya nuruti aja, saya ngomong apa? Saya mangkal ganti pembicara, ganti penerjemah. Nah, banyak yang begitu. Nah, lalu kemudian saya coba ceritakan ke dia, suruh supaya ngampuni. Dia gelengkan kepala, dia berkata, aku sudah coba berkali-kali. Jujur, aku gak bisa ngampuni orang tuaku. Pokoknya aku harus keluar dari rumah. Nah, sudah, mau apa? Saya undang penerjemah lagi seorang, itu istrinya Pak Hartono. Saya undang, duduk di situ. Ngomong-ngomong sampai jam 12:30 malam, saudara. Dengan maminya saya ngomongi, minta maaf ya. Ya, saya mau minta maaf. Datang maminya, ngomong pakai bahasa Jerman. Nah, tak ngono, tapi tidak ngerti saudara ngomongnya apa. Pokoknya yang sebelah saya bisi ini ngomongnya gini Pak. Ya, sudah nggak ngerti ya, percaya aja saudara. Tapi intinya dia minta maaf. Dia minta maaf, anaknya gimana? Nggak bisa, aku nggak bisa. Aku sudah coba, aku nggak bisa. Dan itu mengerikan sekali cerita keluarga itu. Lalu sudah itu, ya sudah, mau apa lagi? Terus dia balik tanya, sekarang saya suruh apa? Ya mengampuni. Lah aku nggak bisa. Nah, terus aku suruh apa? Waduh, saya ini sampai bingung saudara, ini suruh apa? Ngampuni nggak bisa. Ya jujur, toh dia bilang ada orang yang, oh ya bisa, tapi dendamnya masih. Ini orang jujur, saya nggak bisa. Saudara, kami ngomong terus sampai jam 1, doakan, nangis tuh ya, nggak bisa keluar suara, nggak bisa keluar air mata. Cuma mewek-mewek tapi kayak orang kesakitan, ngerti?
Kasihan, umur 16. Sudah psikiater apa sudah dipanggil, nggak bisa. Lalu dia berkata, saya pokoknya harus keluar dari rumah. Ini wajah tertekan sekali. Lalu kami minta hikmat Tuhan, sembayang. Saya bilang gini, anak ini sementara harus keluar dari rumah orang tuanya. Mana apa ada ya keluarga yang mau nampung? Nah di Jerman semua hidup pas saudara ya, nggak bisa mewah-mewahan. Kerja juga berat, pengeluaran juga besar. Lalu Tuhan sebetulnya sudah ngomong nih sama ibu ini, Ibu Hartono. Dia rupanya juga masih nimbang-nimbang, ya tidak nerima anaknya orang begini. Kami gumul lama sekali. Akhirnya Tuhan ingatkan. Jadi sebelum retreat dimulai, tantangan begitu banyak. Lalu ada seorang anak Tuhan itu diberitahu Tuhan gini, ini Ibu Hartono ini dalam retreat nanti disuruh ngambil anak seseorang, suruh ngakoni anak. Terus ngomong gini, Bu Hartono ini suruh ngakoni anak satu orang. Nah tapi nggak tahu. Nah karena sibuk dia lupa. Pada waktu peristiwa itu dia ingat betul perkataan temannya dan dia ngerti aku yang harus bertindak. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia ngomong gini. Dia ngomong pakai Jerman nih. Saya diberitahu dia Indonesiakan dari saya ngerti saudara. Saya tanya, loh kok Bapak ngerti? Nggak ngerti, dia Indonesiakan baru saya tahu. Dia bilang gini, sudah ya, kamu tak pe anak ai, katanya ini orang Surabaya. Tak pe anak ai. Kamu sekarang manggil aku mami ya. Nanti 2 minggu ini kamu tinggal di rumahku. Aku ini punya restoran kecil, kamu tak ajari belanja, tak ajari masak, tapi kamu ngewangi aku juali orang makan. Mau nggak kamu tinggal di rumahku? Begitu perkataan itu diucapkan saudara, wajah ini bisa biak, ketawa, lego saya saudara. Dari orang nangis-nangis nggak keluar suara ini, bisa ketawa luar biasa, langsung biak saudara. Memang belum selesai, dengan maminya belum beres. Duduk dijajari maminya, diusir maminya, suruh sana. Bayang, nggak mau, jajaran maminya aja nggak mau saudara. Ngerti? Betapa parahnya kehidupan seperti itu. Tapi ketika ada orang-orang percaya yang mau accept, mau menerima mereka, beda. Wajah ini bisa, Anda lihat ya, mungkin tidak terlalu perhatian, yang kaos hijau, keturunan Jerman dan Indonesia, wajah bisa berubah. Saya bilang, selamat ya tante, punya anak. Keluar 1:30. 1:30 terus orang bilang, Pak mau makan lagi? Mau, saya bilang. Ini kelaparan saya, karena ngurus ini putek, perut lapar, dingin. Orang di sana heran, orang Indonesia kalau makan segini sudah nasinya. Wah, Anda termasuk sopan sekali. Makan sedikit, ayo tambah, ya. Di sana tuh anak makan segini. Saya pernah diambilkan, dikasih segini. Habis juga saudara. Soalnya dingin sekali. Dan malam itu makan lagi. Sambil makan, Pak Hartono diberitahu, ini tak ambil anak Pak. Ya wes, memang kita tidak punya anak wedok katanya. Lalu ini suaminya kan guro sama maminya dipanggil. Besaran ya, kowe karo aku katanya begitu. Tapi dia guro, cuma itu membuat wajah anak ini beda saudara. Luar biasa, cerah sekali. Dan terus saya perhatikan dia dengan gampang bisa bergaul dengan yang lain. Aneh ya. Itu kuasa kalau orang diterima sebagai saudara, dahsyat sekali, mengubah hidup orang. Selesai acara, malam harinya saya ditelepon, hilang anaknya saudara. Dari dicari dari jam 7 malam, nggak ketemu. Saya doa, saya bilang gini, nggak hilang anakmu, dolan anakmu. Betul, jam 10 sama 2 temannya main ke rumah orang Stuttgart. Pulang, kamu dari mana? Main ke rumah temen. Ketawa, anak 16. Ya seperti anak-anak gitu ketawa. Bebas sekali, bisa free. Saya bilang, lihat, nggak hilang anakmu. Dan saya mau katakan saudara, lihat hidup orang dirubah Tuhan, itu menyenangkan. Amen saudara. Saya mau dorong saudara, saya mau himbau saudara, mari kita miliki persekutuan ini. Bukan sebagai acara rutin, tapi ingat, Petrus dan Yohanes kumpul dengan Yesus. Ketika mereka tampil, orang berkata, ini karena kumpul dengan Yesus. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kumpul dengan anak Tuhan yang lain, kita akan saling dikuatkan. Kalau sendirian, siapa yang kuat saudara? Gak ada orang yang tahan. Bersama-sama, saya percaya,
kita akan kuat, kita akan menang, kita akan sukacita, dan Tuhan akan melimpahi kita dengan anugerahnya. Amin, saudara. Saya berdoa, mari beri hidup kita kepada Tuhan lebih jauh lagi, dan kita akan menikmati setiap anugerahnya, semua keindahan yang Dia beri. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya.